Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adriliano Ananta Putra, absen 1. Saya Agatha Woro, absen 4. Saya Elizabeth Sinta, nomor absen 14. Nama saya Girajus Masa Dasar Ramengan, absen 17. Saya Lucilla Dinson, absen 22. Saya Syalamita Bisiadarise, absen 30. Halo, perkenalkan nama saya Yasobam Excelsia Winerbeta, absen 31. Oke? Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Grasping to control, so I better hold on. Kami dari SMA PL Don Bosco mau mewawancarai awal sejarah tempat makan ini tuh apa? Sejarah awal makan ini terjadi itu keadaan pandemi. Jadi memang kondisi pandemi sangat itu boleh dikatakan berpengaruh terhadap penjualan telur. Kenapa penjualan telur? Sebenarnya supplier telur itu artinya. Nah, supplier telur dari situ terjadi pandemi, di mana kondisi ekonomi kita semakin sulit, bahkan kita dituntut pada suatu kehidupan di mana harus ada pemasukan. Makanya dengan modal nekat mencoba untuk membuka usaha ini. Memang untuk pengalaman saya tidak punya sama sekali, karena memang keadaan sebagai orang yang dikatakan swastafers. Swastafers itu harus mampu berinovasi dalam kondisi apapun. Makanya awal pandemi itu kita coba buka usaha ini, dan kemudian sedikit demi sedikit ada tanda-tanda kehidupan, di mana pelanggan juga mulai tahu, dan sampai sekarang ini usaha ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Kenapa saya beri nama uduk-uduk nasi goreng es teh? Karena dalam kondisi saat itu hati itu memang galau. Ya, galau, dikatakan juga kondisinya bingung. Makanya uduk-uduk itu istilahnya pelan-pelan, uduk-uduk itu menceritakan suasana hati yang galau. Nah, puji Tuhan dengan diiringi doa yang tadinya usaha ini dilakukan dengan sedikit kegalauan, karena tangan Tuhan yang bekerja juga di situ, akhirnya sampai saat ini usaha ini bisa berjalan. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa porsi yang dibuat dalam sehari? Kalau awal-awalnya dengan modal nekat kita coba satu jauh.
Ya, karena sekali lagi suasana hati yang galau, kita coba 1 kilo dan puji Tuhan habis walaupun tidak ada pemasukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena awal buka kita berikan gratis supaya masyarakat pertama tahu, juga dia juga bisa merasakan dan kembali. Yang kedua mungkin ini bagian strategi promosi. Kalau seandainya Tuhan mengendaki mereka datang, berarti ya apa yang kita sajikan itu ternyata sesuai dengan selera lidah mereka, ya kan. Makanya untuk awal buka memang kita gratiskan itu, dan puji Tuhan akhirnya bisa berjalan sampai seperti ini. Nah, itu saat ini pun sempat pertengahan pandemi itu 5 kilo bisa, minyak itu bisa 2,5. Nah, terus setelah pandemi ini mungkin ya secara ekonomi itu loh ya, karena mungkin dampak dari situasi ekonomi negara di antara negara satu dengan negara yang lain, terus ada perang Ukraina saat itu juga berdampak pada sirkulasi ekonomi di setiap negara termasuk Indonesia juga, ya kan? Nah, itu juga mengalami penurunan dari 5 sekarang bisa 4. Dan kembali lagi yang namanya orang usaha itu harus disiapkan mental kita itu harus mental yang kuat, jangan mental yang gembeng, ya kan. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit mengapa ya gersula. Nah, kita sudah ditakdirkan dengan kondisi ekonomi seperti ini, ya kita harus tetap jalan, kita harus tetap kuat, ya kan, dengan situasi apapun, dan kita harus siap untuk berinovasi. Dan ini kedepannya kita mau rencana ada menu tambahan mungkin di luar dari bakmi Jawa berupa apa ya, nasi pitik. Nasi pitik ini kedepannya kita akan buat menu nasi pitik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada resep khusus buat mie Jawanya? Sebenarnya kalau resep khusus itu hampir semua orang bisa, cuma yang membedakan itu komposisi ukuran, ya. Komposisi ukuran itu berpengaruh pada rasa. Kalau kebanyakan bawangnya juga rasanya bagus juga akan lain. Kalau kebanyakan udangnya itu rasanya juga akan lain. Kebanyakan bawang putihnya juga rasanya ada yang lain. Sebenarnya untuk resep jenis banyak umum, cuma ukuran yang membedakan di sini adalah ukuran, komposisi seperti itu. Saya mau bertanya nih ya. Jadi itu ciri khasnya mie Jawa utuk-utuk kubluk-kubluk itu apa ya? Ciri khasnya? Ciri khasnya itu sebenarnya satu dibungkus pakai daun pisang, itu yang baru ya, yang istimewa bungkus. Terus yang kedua kita menekankan pada rasa mie, terus kekenyalan bakmi seperti itu. Dan yang kedua untuk pedas, kita melayani pedas yang super pedas juga bisa. Untuk pertanyaan terakhir, berapa omset perhariannya? Omset perharian dengan kapasitas saat ini seperti nasi 40, bakmi 2,5, ya. Itu kalau mereka kebanyak dibungkus itu omsetnya kalau habis semua 850, ya. Tetapi kalau banyak konsumen yang maam di sini, kita mendapatkan tambahan seperti air minum itu bisa nyampe 1.200.000, ya. Tapi ketika kondisi sepi, ya kita juga jangan mengeluh, kadang cuma dapat 200, ya kan? Nah, ini yang namanya bisnis memang seperti itu. Bisnis seperti itu dengan kondisi ekonomi seperti ini memang kita harus siap dengan kondisi apapun, ya, mental itu berpengaruh. Oke, terima kasih Pak atas ketersediaannya menjadi narasumber kita untuk tugas kali ini. Terima kasih. Pesan satu lagi buat anak muda, jadilah anak muda yang kreatif, jangan cengeng, jangan suka mengeluh, belajarlah untuk mandiri. Kreatif itu sangat penting, itu mempengaruhi karakter mental ke depan Anda. Ya. Terima kasih Pak.
Oke, halo guys. Kali ini kita akan nge-review apa namanya? Bakmi Jawa khas Semarang, utuk-utuk goblok-goblok. Ya. Kali ini tuh kalau mau review gitu ya. Yang pertama harus review tuh kuahnya dulu. Soalnya tuh kuah tuh number one. Pokoknya ya pokoknya itulah. Kita cobain ini guys. Oke. Kurang, bentar, kita rasakan lagi. Hasilnya tuh kuahnya gurih ya, ada asinnya, ada manisnya tuh pas. Nah habis itu kita cobain minyak guys. Ya, kita puter-puter dulu, lalu kita kasih ininya. Nah, ini toh. Nah, habis itu kasih kuah. Nah, mantap banget ini. Ini tuh panjang-panjang. Teksturnya tinggal kayak pas gitu agak melawan dikit. Nah, itu sangat enak. Lebih enak lagi kalau pakai itu sih. Kalau nggak percaya nih, coba kita panggil salah satu teman kita. Ini. Oh iya, perlu nyobain. Nah nggak menurut kamu? Bentar ya, saya coba dulu ini. Kuahnya dulu. Oke, Oh sekalian semuanya, keseluruhannya. Oke. Ya. Tanggiler nih lihatnya. Jangan lupa juga nih kerupuknya. Nah, kuahnya juga dong. Ya. Oke, kita coba ya. Enak banget ini. Enak banget. Mbak, Ya sih, rasa ya spek lebih jelas lagi. rasanya tuh semuanya dapat. Apa yang ada yang dapat tuh? Ya semuanya. Apa? Gurihnya, Oke, enaknya, semuanya manisnya? dapat. Oh, manisnya di kamu ya? Oh iya. Oh iya. Habis itu apa lagi? Pokoknya ini rekomendasi banget. Buat kalian yang nyari mie Jawa, mending kesini aja. Oke. Di mana? Untuk goblok-goblok. Ya, itu benar Oke, sekali. terima kasih itu hasil reviewan kita dan ya, terima kasih. 이제 건축